kira-kira? Ada. Sumpah ini ada banget. Nah, proses ya? dutamu tuh gimana? Oh ya, kebetulan juga kan kita sama-sama duta gitu ya. Iya. Kayak persiapannya aku sebenarnya 3 bulan after kamu grand final. Cepet amat. Itu 3 bulan kamu persiapan after grand final. Ku langsung baru Iya. persiapan. Kalau Iya. kamu duta apa? Duta wisata. Kalau kamu duta genre ya sih? Ya, generasi berencana. Asik. Sebenarnya jadi Mas Wonosobo tuh ya, kayak ya bonus lah dari usahaku yang Oh ya, tadi aku sempat dengar kamu nge-spill paskib ya. ya Itu paskib apa? Bahkan aku sosialisasi itu sampai di ujung Dieng, guys. Aku pakai heels. Terus aku nancep tanah. Hai, aku Jeswa dari kelas 12.5. Dan aku Arin dari kelas 12.3. Oh ya, Rin. Ya. Kamu tahu gak sih kita kan sama-sama smaker nih ya. Mm-mm. Gimana sih awal mula kamu bisa masuk smaker tuh? Boleh ceritain gak? Oke, aku dulu ya. Boleh. Kalau aku tuh dulu masuk Semaker karena kakak kelas aku banyak yang di sini. Jadi aku kayak pengen deh ke sekolah yang di Semaker. Soalnya katanya itu sekolah di Wiyata ya, yang katanya bersih banget. Terus juga di lapangan tengahnya itu ada tanaman-tanaman yang hijau-hijau. Terus asri juga. Terus kayak aku terpengaruh dong, kayak pengen deh sekolah di Semaker. Kayaknya asik juga buat pembelajaran, nyaman gitu. Terus ya udahlah, aku coba-coba aja masuk sini dan gak daftar yang lain juga, langsung masuk sini. Ternyata aku kalau di jalur zonasi itu nggak keterima. Terus aku kebetulan ada jalur prestasi ya. Terus aku gitu. itu masuk lewat jalur itu sih. Oh, kalau aku nih kebetulan aku nih karena emang rumahku di Kertek juga ya, biar sama-sama deket lah. Karena SMP ku juga kan di Kertek. Jadi ya biar nggak terlalu jauh lah ya, mungkin dari Kertek ke Kertek. Jadi deket. Jadi makanya aku ambil di Semaker. Dan kamu bener nih yang bilang kalau Semaker tuh sekolah adiwiyata. Karena kita bisa lihat lah pertama kali masuk sekolahnya aja udah langsung pepohonannya banyak kan ya. Iya, bener banget. Jadi itu bikin lebih nyaman aja sih buat sekolah dan jadi belajarnya tuh lebih enak lah, nggak panas juga ya. Iya, lebih efektif juga ya menurutku. Iya. Dan waktu MPLS kamu ngerasa nggak ada yang kayak asik atau gimana gitu sih? Ada. Momen-momen yang bikin gebrak gitulah. Sebenarnya bukan momen yang gebrak sih, kayak kocak aja gitu. Apa tuh? Waktu MPLS penampilan sih yang bikin kayak aduh gimana ya, kocak sih sebenarnya. Emang kamu nampilin apa? Mau diceritain ya? Oke, aku mau cerita ya. Kemarin aku waktu MPLS kan hari Jumat nih, kita pembagian kelompok. Dan kebetulan juga aku dapet kelompok yang teman-temannya itu aku nggak kenal. Berarti baru tuh? Teman-teman baru. Ya udah deh, pembagian kelompoknya itu juga asik banget, tahu pakai game-game gitu. Iya, tahu itu aku. Tahu kan? Aku juga kan iya ikut. Iya, kamu kan juga ikut ya. Terus aku yang inget nih kelompoknya namanya ada Salma, terus ada aku nih, terus ada Hani dan teman-teman yang lainnya lah, aku lupa deh. Nah terus waktu itu kan MPLS ada suruh menampilkan bakat nih ya dari kelompoknya itu. Iya. Nah karena kelompok aku bingung nih mau nampilin apa ya, terus akhirnya kita nampilin yang manusia-manusia kuat itu nyanyi. Nyanyi ya? Kamu tahu lagunya Tulus kan? Iya sih, sedikit-sedikit tahu lah. Yang manusia kuat gitu. Iya. Oh, kamu itu nampilin itu? Iya, aku nampilin itu. Terus juga aku nampilin puisi. Yang baca siapa tuh? Aku dong. Asik. Sama temanku satu ada. Oh. Nah. Kamu kepo gak? Apa? Kepo gak? Kepo gimana tuh? Sama puisinya? Emang masih hafal? Enggak sih. Ada aja. Nah kalau aku, ya sih sebenarnya emang agak kayak kena mental kita ya di MPLS waktu mau nampilin. Karena kita tuh terlalu gampangin lah bisa dibilang. Karena kita mikirnya lah paling MPLS ini kan persiapan cuma 1 minggu ya. Kalau gak sampai 1 minggu ya? Berapa Enggak, hari ya? cuma 3 hari kan. Mikirnya tuh kita gak ada yang bakal nampilin tarian-tarian yang bener-bener keren lah. Nah kita mikirnya cuman tari saman aja lah yang gampang terus kompak gitu kan. Jadi gak banyak koreografi dan lain sebagainya. Taunya waktu tampil ada yang nari kecak, nari apa. Wah udah hampir tuh kelompokku gak mau tampil. Kena mental. Udah kena mental. Tapi ya mau gimana lagi. Karena propertinya juga yang lain bawa topeng, ada ganti dan lain sebagainya. Kelompokku cuman bawa apa? Bawa sarung. Itu mau ngapain bawa sarung? Ya mungkin mau sambil sholat ya. Walaupun tari saman juga kan ya gak jelek ya. Cuman tuh kita terlalu gampangin jadi narinya juga tuh gak yang bener-bener
kelihatan orang nari lah ya. Iya, sebenarnya tari Saman tuh kelihatannya gampang ya, Iya, tapi kalau dilakuin tuh susah ya gini-gini. nggak segampang itu ternyata. Heeh. Sama sih aku juga waktu nampilin itu kena mental banget karena lihat yang lain tuh effort banget buat nyiapin kayak properti sama penampilan itu benar-benar keren banget. Iya kan? Ya kan? Makanya dengan waktu Iya. 3 hari itu kayak expect banget loh ya. Iya sih. Nah itu buat temen-temen yang terutama yang mau masuk ke Smaker, jangan lupa kalau waktu MPLS kalian nampilin tarian atau apalah, kalian prepare dengan niat, jangan kayak Ya, kita betul. berdua. Jadi biar kalian tuh gak kena mental duluan lah gitu. Nah kan MPLS sudah, Mm. awal masuk KBM, first impressionmu gimana tuh? Aku first impression aku kayak oh my god. Oh my god gitu. Segitunya? Soalnya aku baru masuk kelas. Dulu kan belum dibagi seragamnya ya. Iya Masih pakai identitas. identitas Aku masing-masing. masuk kelas kok seragamnya sama semua dan itu benar-benar dari sekolah SMP ku yang lama. Hampir Oh. satu kelas itu sama seragamnya. Asik gak sih, malah kayak udah kenal duluan, gak perlu yang sokap-sokap lah. Sebenarnya asik, cuman aku tuh nggak kenal mereka karena dulu tuh aku kelas waktu SMP kan kelas yang terisolasi gitu ya Oh bisa iya. dibilang. Jadi masih kurang kenal juga sama mereka. Terus harus beradaptasi juga sih. Ya iya sih, emang karena baru masuk juga ya. Mhm. Nah kalau aku Kalau tuh kamu gimana? baru semua, nyaris baru semua, karena kelasku tuh kelas paling terakhir lah, 10-7. Oh gitu. Nah di situ lebih ke, aku bingung sih sebenarnya, kayak ih mau kenalan gak ya, kenalan gak ya, karena takut gak sih kayak pertama kali, takutnya salahnya apa, kayak takut dikira sokap dan lain sebagainya kan ya. Tapi ya ternyata sih enggak, kayak ternyata mereka biasa aja dan asik-asik semua. Ya walaupun udah asik-asik waktu kelas 11, tahu sendirilah dipisahkan lah kan. Iya bener banget tuh waktu kelas 11. Itu karena kurikulum merdeka kalau nggak salah kan Iya, ya. iya, betul. Dan itu juga pertama kali kurikulum merdeka kan buat kita ya, ya nggak sih? Iya, karena kita angkatan percobaan semuanya. Waduh. Parah ini. Maaf. Nah itu banyak juga nggak sih yang sampai nangis padahal karena cuman pindah atau diacak lagi kelasnya di kelas 11. Iya, betul banget. Itu aku bener-bener sampai nangis. Oh kamu salah satunya ternyata ya. Iya, Ya ampun. aku tuh nangis ya karena udah asik banget di kelas 10 tapi harus dipisahkan di kelas 11. Yang kenapa aku nangis karena waktu kelas 10 itu aku bener-bener satu kelas itu kayak mungkin bisa dibilang kelas yang kompak ya. Yang dari dulu itu sering ngadain acara kayak liburan sendiri. Keren ya kelasmu Iyalah, itu. iya dong, kelas 10 1. Sombong banget. Nggak apa-apa, Heran. sombong dikit. Terus habis itu kita juga sering ngadain bakaran. Terus kan kelas 11 harus dipisah ya. Iya. Kayak ya harusnya kalau misalnya kita bareng-bareng sampai kelas 12 harusnya kita udah ada banyak banget momen-momen Iya, yang mungkin ke Bali juga ya. iya, Karena kan kita juga nggak ada piknik juga kan iya. ya di Kenapa angkatan ya? kita. Kita nggak ada piknik dari SMP, kita nggak ada piknik tau. Iya, karena SMP juga kan Covid nggak sih? Mm, SMA malah nggak ada piknik, ya udah sih mau gimana lagi ya. iya, Kita kan ngikut aja, ya nggak iya. sih? Tapi kecewa nggak sih? Ya nggak kecewa dibilang bohong, ya nggak sih, bohong nggak sih kalau bilang nggak kecewa, ya mungkin kecewa juga. Iyalah, karena SMA itu kan kayak sekolah terakhir gitu ya bisa Iya, dibilang. kayak momen terakhir kita sekolah yang benar-benar bisa asik lah. Iya, benar. Harusnya itu ada piknik sih ya. Itu adalah hal yang sangat dinantikan. Iya sih. Nah terus gimana tuh? Habis nangis-nangis apa sampai kelas 12 kamu masih nangis apa enggak? Enggak dong, karena aku sudah menemukan teman-teman yang sangat-sangat Asik. baik. Ya sama dong berarti. Aku sih nggak sampai nangis ya karena aku Iya. biasa aja. Karena kita tuh kepisah cuman kelasnya ya kan. Masih bisa ketemu lagi dan masih satu sekolahan. Kayak jujur, kok nangis sih? Aku bingung tuh kenapa pada nangis. Kecuali ini perpisahan. Iya sih, bener-bener. Ya. Padahal cuma pisah kelas doang ya. Iya. Kayak, Dipikir-pikir cuma gitu, tapi kenapa aku dulu tuh nangis, bener-bener nangis gitu. ya mungkin Tapi ya, feel-nya ya udah. tapi lama-lama jadi terbiasa gitu sama kelas yang sekarang. Terus menemukan teman-teman yang sefrekuensi juga. Gitu. Jadi asik deh. Nah, kamu ada plan gak sih waktu dari kelas 10 nih sampai kelas 11 terus ke 12 kamu mau ngapain aja gitu kira-kira? Ada. Sumpah ini ada banget.
Apa tuh? Aku tuh dulu pengen banget jadi OSIS, soalnya waktu SMP aku nggak daftar OSIS kan, Mhm. nggak jadi OSIS. Terus aku waktu kelas 10 pengen banget ikut organisasi. Nah, kebetulan waktu itu ada pembukaan OSIS ya, Iya. pendaftaran nih. Dan kamu tahu, aku sebenarnya masuk OSIS tuh karena jalur hoki sih. Oh, karena hoki? Iya. Ya, aku nggak tahu sih karena aku masuk OSIS tiba-tiba ada kamu ya, walaupun yang awalnya tuh kamu kayaknya nggak lulus nggak sih? Ih, kok gitu sih? Tapi emang iya. LDK juga kan nggak ada ya? Iya, karena aku susulan jadi nggak ada Berarti jalur apa tuh OSISnya? jalur hoki. Nah, kalau aku juga emang ada sih plan. Kayak dari kelas 10 aku emang mau masuk OSIS dan kelas 11 mau jadi ketua OSIS. Jadi aku prepare nih buat jadi ketua OSIS tuh kayak apa dan aku liatin ketua OSISnya tuh ngapain aja. Biar aku waktu jadi ketua OSIS nggak kaget nih. Aku harus gimana dan aku harus ngapain. Dan alhamdulillahnya aku jadi sih. Wow, keren banget Ya sih. gitu ya. Berarti kayak awalan itu persiapan dari ngeliat-liat kakak kelas yang udah jadi ketua OSIS gitu ya? Iya, sama yang udah jadi OSIS sih biar aku tuh nggak bingung nanti kalau udah jadi OSIS sama udah jadi ketua OSIS. Nggak kayak jadi beban juga nggak sih jatuhnya? Kayak Iya masa sih. cuman mau bengong tolah-toleh sana sini kan kasihan juga yang Heeh. teman-teman lainnya kalau misal jadi OSIS malah nggak bantuin. Ya bener. Tapi kamu ingat gak sih dulu kita kelas 10 waktu OSIS angkatan yang pertama, Iya. satu periode itu kita satu segbit tahu? Oh iya, Segbit Ingat 4 kan kan? ya? Itu kenapa sih kamu pilih Segbit 4 bukannya kamu bebas milih ya mau Segbit mana? Iya sih, jadi waktu itu kan bebas milih di lapangan tengah. Mm. Terus waktu itu masih sisa segbit 4, segbit 3, terus segbit berapa lagi ya aku lupa. Terus aku harus milih nih, Arin mau milih yang mana segbitnya gitu. Terus mana ya? Kebetulan aku lihat-lihat di segbit 4 itu ada kamu. Terus ya udah deh, Loh, aku? Heeh. Kenapa? Karena aku tuh melihat kamu itu kan udah berpotensi di OSIS juga. Terus Mm. kalau misalnya aku masuk segbit itu pasti juga aku makin bisa belajar dari yang lebih bisa gitu kan. Apalagi aku yang OSIS susulan gitu bisa lebih belajar dari OSIS yang beneran yang udah kepilih dari awal gitu. Oh iya sih, tapi sebenarnya sama aja menurutku ya karena kita kan semuanya berproses ya. Jadi ada kayak masa-masa kita belajar dan kita masa-masa bimbing terutama buat OSIS-OSIS yang sekarang jangan lupa kalian jaga nama baik OSIS dan tetap buat OSIS itu kayak rumah kedua lah ibaratnya. Biar kalian tuh nyaman, ya nggak sih kayak Iya mau dong. curhat di dalamnya itu nggak perlu takut bakal kesebar ibaratnya kalian mau curhat nih aku curhat di rumah kedua kok nggak apa-apa bisa ngungkapin apa yang mau diungkapin bahkan sampai nangis juga kan ada ya. Iya ada. Soalnya dulu aku juga pernah kan sampai nangis-nangis Mm-mm. gitu di OSIS. Karena emang mungkin beban atau pikiran kalian tuh bisa lebih plong lah ya Ya betul-betul. biar ada temennya juga kan. Iya karena di OSIS itu kayak kekeluargaan gak sih? Iyalah. Ya kan, mendapat keluarga baru gitu. Nah habis dari OSIS Hmm. kamu keduta nggak sih kalau nggak salah ya? Iya, kamu juga gak sih? Iya sih walaupun aku duluan kan ya kalau nggak salah itu. Iya, kamu tuh gimana sih kok bisa jadi duta gitu? Kalau aku ya, aku tuh tahu duta dari kelas 11 kalau nggak salah. Nah, di kelas 11 sebenarnya aku mau langsung daftar nih tanpa persiapan ya. Cuman orang tua aku tuh bilang, udah tahun depan aja kamu persiapin dulu materi kayak matengin diri lah kayak walaupun itu benar-benar effort ya bisa dibilang karena dulu sempet gagal di paskibra yang buat aku sakit hati karena aku jujur kurang persiapan kayak sedikit gampangin ya karena puasa nggak usah latihan atau gimana jadi waktu aku mau masuk duta nih biar aku nggak kecewa banget lah seenggaknya aku benar-benar persiapan dari 1 tahun sebelumnya makanya untung sebenarnya jadi Mas Wonosobo tuh ya kayak ya bonus lah dari usahaku yang udah 1 tahun itu walaupun mungkin banyak yang usaha udah dari 2 tahun 3 tahun sebelumnya dan itu juga karena hoki dan doa juga ya. Nah dari duta itu aku banyak belajar sih jujur kayak nanti kan diundang di acara ini ketemu orang yang Iya. benar-benar beragam kan entah Iya betul-betul. orang yang dari organisasi dinasnya atau dari kuliahan karena kan di duta nggak cuman anak-anak SMA ya. Iya. Nah itu tuh bisa buat kita belajar banyak. Kayak kita tuh bisa tahu nih
kalau besok waktu kuliah lah ibaratnya. Kuliah tuh kayak apa, terus kehidupan setelah kuliah tuh kayak gimana. Jadi koneksi kita tuh lebih luas. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin tertarik buat jadi duta atau mau ikut organisasi-organisasi di luar, ikut aja. Kalian beraniin karena nggak ada ruginya. Kalian Ya, tuh betul. bisa ambil start lebih awal daripada teman-teman kalian yang takut buat ngelangkah ke depan. Karena pengalaman dari SMA itu lebih berharga. Kalian lebih tahu dan bisa prepare nih. Kalian nggak kaget waktu udah lulus SMA, kalian ketemu orang yang model begini karena di luar SMA kalian bakal ketemu banyak banget orang-orang yang mungkin kalian nggak bakal expect ada nih orang yang kayak gini gitu. Dan pengalaman-pengalaman yang kalian dapat juga nggak sedikit dari organisasi-organisasi lainnya. Jadi walaupun kalian udah masuk organisasi sekolah, udah banyak belajar, kalian tetap harus ikut. Kalau bisa ya, kalian tetap harus ikut dan berani ikut organisasi di luar gitu sih. Oh gitu, berarti kayak pengalaman itu benar-benar sangat berharga ya. Iya, Oh ya, tadi aku sempat dengar kamu nge-spill Paskib ya. iya. Itu Paskib apa? Kabupaten? Paskibra kecamatan. Ya jangan ketawa ya, karena itu tuh start awal buat aku mau ikut atau bisa ikut di Paskibra Kabupaten walaupun aku gagal. Oh Jadi gitu. bukan gagal sih, masih belum beruntung lah ya. Hmm. Ya itu juga kayak asik loh. Paskibra kecamatan, walaupun kecamatan nih itu Paskibra juga, maaf. Nah, di Paskibra kecamatan tuh ya waktu angkatanku nih untungnya masih anak-anak Semaker. Jadi Oh tuh gitu. masih nggak perlu yang jauh-jauh nih orangnya, kayak kalau dulu-dulu kan harus ambil dari Semaker, dari Andalusia atau yang sekolah-sekolah sekitar sini kan. Iya, betul-betul. Itu sih. Jadi ya Tapi begitulah. kamu jangan salah deh, aku juga Paskib tahu. Paskib apa kamu? Paskib desa. Enggak sih. itu itu emang dihitung ya? Iya, kan sama-sama Paskib kita merayakan 17 Asik. Agustus. Enggak sekalian ngitung nih Paskibra sekolahan gitu. Itu sih setiap Senin udah. Oh ya, tapi dulu waktu aku jadi Paskib desa itu, aku salah kerudung tahu. Hah? Emang harusnya Paskib tuh kerudung kerudung apa? apa aja warnanya? Putih gak sih? Hitam kan? Oh iya hitam. Hitam. Aku malah pakai kerudung putih. Aku sampai lapangan bener-bener malu sendiri. Yang teman-teman tuh pakai kerudung warna hitam, aku pakai putih sendiri. Terus aku bilang, ya udahlah nggak apa-apa. Lagian juga maklum ya, aku kan Paskib desa gitu. Jadi baru pertama kali juga aku jadi Paskib Ya walaupun Paskib apa? desa. Nggak apa-apa. Besok kabupaten. Kayaknya udah nggak bisa ya. Ya udahlah, kapan-kapan. Oh ya, ini kan udah bahas Paskib. Nah, tadi udah dutaku nih. Nah, proses Oh ya. dutamu tuh gimana? Oh ya, kebetulan juga kan kita sama-sama duta gitu Iya. ya. Eh, beda tapi beda kan. Kalau Iya. kamu duta apa? Duta wisata. Kalau kamu duta genre gak sih? Ya, generasi berencana. Asik. Iya, karena berencana itu keren. Kita sebagai remaja harus bisa mempersiapkan dari awal yang nantinya akan menyiapkan pernikahan agar kita mempunyai anak yang tidak stunting. Itu juga perlu dengan kita mengikuti duta-dutaan, apalagi di duta genre kita membahas tentang remaja. Nah, itu. Jadi buat temen-temen mungkin ya yang kelas 12 lulus mau nikah tuh bisa konsultasi ke duta nggak boleh genre di ya. sini. Nggak boleh teman-teman, karena minimal nikah itu untuk perempuan Gitu. 21. Oh, ilmu baru tuh ya. Minimal Iya. 21. Jadi jangan nikah. Jangan nikah dulu ya. Asik. Oke. Oke, jadi kenapa sih aku bisa masuk duta gitu ya? Persiapannya. Oke, persiapannya aku sebenarnya 3 bulan after kamu grand final. Cepet amat. Itu 3 bulan kamu persiapan after grand final. Ku langsung baru persiapan. Wow. Karena yang dulunya cuman kayak, aku pengen ikut duta genre deh. Cuman aku cuman kayak pengen aja, nggak mempersiapkan apa-apa. Dan after kamu grand final itu aku baru kayak menyadari ini aku harus belajar biar aku juga bisa dapet juara tuh. Asik. Akhirnya aku di 3 bulan itu ikut pageant. Kayak Pageant. itu latihan lah gitu. Kayak Oh. catwalk, terus latihan public speaking gitu juga. Terus ya udah dalam waktu 3 bulan itu latihan dan before 1 hari.
before kamu 1 hari buat seleksi gak sih? Iya. Kayak wawancara dan lain-lain. Aku baru mempersiapkan. Karena waktu itu juga aku kayak bolos 1 hari deh ya. Ini Bapak Ibu guru, jadi kalau lihat dia bolos jangan kaget ya. Iya Mungkin kan? emang sering bolos. Iya sih, sebenarnya aku kelas 11 juga kan sering bolos anaknya. Astaga. Sampai aku pernah di chat guru, Arin kenapa nggak pernah berangkat sekolah? Ya karena emang aku tuh dulu suka bolos. Yang aku tuh dulu kelas 11 pernah loh. Itu aku kan seberangkat sekolah nih, Iya. udah sampai depan gerbang. Aku males deh sekolah. Aku nggak sampai sekolahan. Terus Aku pergi pergi kemana? main. Astaga. Maaf ya Pak Adi, selaku wali kelas saya yang baik hati. Sabar-sabar Iya, Pak Adi. Bener, dan itu aku nggak ngelakuin cuma sekali. Berkali-kali. Ya, tapi nggak sering juga. Oh. Hampir lah, berapa ya, 3 atau 4 kali. Itu aku kayak udah sampai sekolah, tapi nanti Balik. sampai gerbang aku, males deh, aku nggak mood sekolah gitu. Ya udahlah, aku main. Kemudian amat buat sekolah. Iya, karena waktu itu kelas 11, mesti kan kok katanya kelas 11 itu adalah masa-masa yang nakal-nakalnya gitu ya. Oh, terus kamu ikutan nakal gitu ya? Wah, Iya. jangan dicontoh ya. Remaja itu lagi mencari jati diri. Asik. Tapi aku ini terlalu apa ya? Over. Ya betul. Jangan ya teman-teman, jangan ya. Jadi waktu itu ya, 1 hari aku persiapan buat wawancara, aku itu bolos buat sempetin belajar kayak esai, terus penampilan minat bakat nih. Kamu tahu kepo nggak? Minat bakat. Kamu nampilin apa tuh? Kepo kan? Nari kah? Enggak, salah. Aku nampilin nyanyi dan main gitar waktu itu. Ih, boleh tes gak sih nyanyinya ya gak sih? Pada penasaran dong gitu Aduh, lah yang nonton. Jangan dong, tidak boleh sepil-sepil. Aku tuh dulu nyanyi lagunya siapa ya? Tulus. No, yang aku jatuh cinta. Punyanya siapa ya? Duh. Tahu nggak? Nggak tahu. Yang jatuh cinta gitu. Asik. Aduh, lupa deh. Aku lupa siapa ya. Penerbitnya aku lupa. Cuman waktu itu aku nampilin itu sambil main gitar. Wih, Udah, multi gitu. talent ya. Ih, jangan gitu kan nanti aku jadi stalking gimana sih? Nah, terus gimana tuh prosesnya? H-1, apakah kamu waktu buat apa? Wawancara? Kayak grogi, nervous, yang lain-lain apa gimana tuh? Apa kamu santai-santai aja, bodo amat atau gimana? Sebenarnya santai sih. Santai aja. Iya, santai. Waktu Terus? soalnya aku ya udah deh, aku kan kemarin udah berusaha buat nyiapin ini apapun hasilnya, yang penting aku kan udah berusaha gitu ya. Udah mengapresiasi kepada diriku sendiri aja sih. Widih. Cuman ada satu hal. Jadi waktu itu kan suruh persiapan pakai rok pendek hitam yang selutut. Terus aku nggak punya. Itu H-1 hari aku bener-bener kayak Terus? persiapannya aduh gimana ya, mau beli juga kayak nggak keburu kan. Ya, terus kamu pakai apa tuh? Nih kan di lemari Ya. aku nemuin nih rok ibu aku, rok panjang. Aku diam-diam aku potong jadi sini segini. Astaga. Semoga nggak ketahuan ya. Itu kamu kalau ketahuan dimarahin mau gimana? Enggak dong, karena kan ibu aku baik hati. Asik. Boleh. Terus gimana tuh? Rok pendeknya dibolehin apa nggak memenuhi standar seleksi? Memenuhi dong, karena waktu itu aku kan dibawa ke tukang jahit. Oh. Terus alhamdulillah juga bisa deh, akhirnya terselamatkan. Dengan rok ibu yang dipotong. Potong. Iya. Bisa gitu ya. Mungkin sharing-sharing gak sih kamu pengalamanmu di Duta Genre gimana? Mungkin ada beda dari pengalamanku kan. Yang mungkin kalau perbedaan waktu aku sebelum jadi duta, setelah jadi duta ya, ini benar-benar banyak banget perbedaan. Contohnya aja kayak sering banget dapat panggilan gitu, suruh sosialisasi. Oh, di mana? SMP atau SMA? Iya, di SMP, SMA juga gitu loh. Di berbagai sekolah-sekolah, terutama di daerah yang mungkin apa ya, banyak apa ya, data-data yang stunting gitu. Oh, data dari dinas itu ya. Dari gitu. Terus kita mencari sekolah-sekolah yang gitu, terus sosialisasi deh. Bahkan aku sosialisasi itu sampai di ujung Dieng, guys. Aku pakai heels. Terus aku nancep tanah. Tapi tuh ya asik sih. Kenapa ke Dieng pakai heels?
Ya kan aku berpikir kayak aku harus feminim gitu. Terus nancap tanah deh. Terus gimana tuh? Ganti kah? Ya mau ganti gimana karena aku nggak bawa. Astaga. Ya udah deh akhirnya mau nggak mau pakai itu. Oh gitu ya ya. Ada pesan-pesan nggak tuh sebelum kita Em, wisuda? Wisuda. Aduh. sudah. Udah kelas 12 aja ya udah mau lulus. Iya ya kan ini kita udah melewati berbagai macam ujian dan lain-lain dan moment of truth wisuda ternyata apa? Nggak Tidak ada. ada. Mohon maaf ya Ibu Guru. Kamu sedih gak sih sudah nggak ada? Aku ya sedih, nggak sedih sih karena mau gimana lagi lah ya orang udah dari pemerintahnya juga kan kalau nggak salah ya udah nggak ada ya udah sih. Cuman kan mungkin banyak dari teman-teman yang benar-benar kecewa dari nggak adanya wisuda ini yang walaupun mereka udah planning merencanakan kalau di wisuda kayak gimana mau acaranya gimana kan ada panitianya ya terutama Iya. mungkin panitia-panitia dan yang pengen banget wisuda. Nah kalau kamu gimana tuh? Kalau aku jujur sedih banget ya Bapak Ibu guru ini maaf tapi sejujurnya hati kelas 12 ini sangat sedih karena cry karena nggak ada wisuda. Dan kalau dari diri aku sendiri juga yang kayak udah plan gitu ya, ih besok wisuda mau pakai kebaya apa ya, mau make up di mana ya, Asik. nanti heelsnya gimana ya, itu udah dipersiapin, malah ternyata nggak jadi wisuda gitu. Sedih sih, karena Ya ini iya juga sih. momen terakhir ya. Emang kayak momen SMA buat kita benar-benar ya paling nggak tuh ada satu foto nggak sih kayak Ya kita udah, dikalungin atau gimana gitu dikasih kan. samir gitu ya. Iya. Terus foto bareng-bareng sama temen itu kan kayak momen-momen yang nggak bakal terulang lah tentunya karena SMA tuh banyak yang bilang juga kan nggak ada yang seasik di masa SMA kan Iya betul, ya. karena masa-masa SMA itu adalah masa yang paling indah ya nggak sih? Iya, Bener nggak menurut kamu? bener sih kayak emang nggak ada yang bisa nyamain masa SMA karena kita tuh sekolah ibaratnya sekolah yang terakhir kan di SMA ya. Entah kita nanti mau lanjut kuliah atau kerja itu udah beda lagi kan. Iya sih betul-betul. Kayak ya sudahlah. Walaupun lah ya, walaupun nggak ada wisuda, wis udah lah. Wis udah. Jadi mungkin kita udah terima aja lah ya nggak sih. Iya betul, terima takdirnya aja ya. Iya, walaupun udah persiapan, udah banyak rencana, tapi mau gimana lagi karena emang nggak ada wisuda. Tapi kita mungkin kami bisa mewakili teman-teman kelas 12 tetap mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat seluruh guru, karyawan, staf tata usaha dan ibu kepala sekolah dan semuanya yang warga Semaker. Kita berterima kasih banget karena kali Bapak Ibu guru setelah membimbing dan mengajarkan kita banyak hal. Walaupun dimana kita sering kali mungkin banyak bikin kesel Bapak Ibu guru yang bercandanya kita kadang berlebihan juga ya karena Iya. kadang tuh kita nganggap guru kayak temen juga Iya kayak sih. bener-bener bestie gitu ya. Kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat Bapak Ibu guru dan semuanya karena terima kasih banyak telah membimbing kami semua selama 3 tahun walaupun selama 3 tahun kami banyak nakal-nakalnya ya. Iya apalagi aku ya yang kelas 11 itu sering bolos. Maaf banget buat Pak Adi tercinta. Buat ayah aku di sekolah. Aku minta maaf, Pak Adi itu yang terbaik sekolah ini. Asik. Wow. Pak Adi jangan lupa dimaafin karena emang ini kayaknya salah satu yang paling ribet di kelas ya Pak. Iya betul banget. Kamu ada gak nih pesan-pesan tambahan? Buat Bapak Ibu guru juga terima kasih yang udah memberikan ilmu yang sangat luar biasa. Tentunya ini juga akan bermanfaat untuk kami di masa depan dari SMA. Tentunya itu ilmu yang apa ya, berharga banget ya. Iya dong. Dan gak lupa kami meminta doanya buat kami juga untuk didoakan semoga kami bisa sukses dan dilancarkan dalam segala hal yang kami angkatan kelas 12
ini lakukan dan ingin kita rencanakan untuk lakukan juga. Dan yang ikut SNBT ataupun UTBK semoga dilancarkan juga teman-teman, terutama kita berdua ya nggak sih. bener. Jadi mohon doanya untuk Bapak Ibu guru dan teman-teman semua tetap semangat dan jangan menyerah walaupun yang nggak keterima. Di SNWP contohnya aku. Ya, Gitu. tetap semangat ya buat teman-teman mengejar impian di masa depan. Iya. Terus juga besok ya SNBT, jangan lupa belajar ya kita. Ya kita ya, Iya, kita terutama. jangan berjuang di SNBT gitu. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Dan jangan lupa kalau besok kita ketemu lagi, kita ketemu di top ya, di atas. Semoga kita bisa terus bareng-bareng tetap jalin silaturahmi walaupun entah dari grup WA yang kita buat ya nggak sih, kayak Iya, betul. di grup angkatan. Kabar-kabar lah kalau nanti kalian yang kuliah entah di luar kota pulang, bisalah kabar-kabar ya, kita main-main Iya nanti. dong, harus. Udah sih, itu dari aku. Oh gitu ya, oke. Oh nggak ada. Mungkin Aku gak mau memberikan closing statement deh. udah terlalu banyak pikiran atau terlalu mikirin UTBK ya. UTBK sih sebenarnya ini benar-benar mau meledak ya. Materinya tuh banyak banget. Ya walaupun ini tinggal 4 minggu buat kita UTBK. Jadi terima kasih banyak semuanya yang sudah menonton ya. Kita pamit undur diri. Aku Jeswa Bagus Putra Istrian Dan aku Arini. pamit undur diri dan bye bye.